Ayo, kami dari kelompok Lupa. Kami akan menjelaskan tentang tutorial instalasi Debian. Berikut ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, nama saya Amir Farudi Jawari. Kedua, teman saya Aditya Janata. Lalu di Sanggada Rijo Branderi. Sebelahnya Dia juga dan sebelahnya. saya Rangga Wijaya. Nah, sebelum melakukan instalasi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah ini buku manual untuk pemula. kedua, kita harus menggunakan sebuah PC atau laptop dengan menggunakan Pentium 4 dengan RAM 1 GB, VGA onboard. Lalu Menggunakan operating system dengan menggunakan CD instalasi atau menggunakan yang sudah ada di dalam servis. Sampai harus pasti minuman biar nggak dehidrasi. baiklah, untuk langkah pertama kita nyalakan laptopnya. Lalu masuk ke setting BIOS dengan cara mencet Nah, ini dia adalah bagian setting BIOS. Lalu pada setting BIOS ini tergantung motherboard masing-masing. Biasanya berbeda-beda, tapi untuk laptop ini untuk mengatur prioritas bootnya ada di save dan exit. Lalu kita prioritaskan pada flash disk yang sudah ada instalasinya. Tekan enter. Baiklah, kali ini kita akan menginstal Debian versi Julia. Pada tahap ini adalah tahap pemilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita continue. Lalu ini adalah pilihan lokasi. Lokasi kita berada di Indonesia. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya konfigurasi keyboard. Konfigurasi keyboard kita pilih Inggris Amerika. Saat ini CD sedang dipindai. Tunggu hingga tahap ini selesai. Lalu kita akan isikan alamat DNS. DNS digunakan untuk mencari nama host internet. Kita akan masukkan via IP-nya. Kita akan coba untuk masukkan IP DNS yaitu 200 100 4.1. Selanjutnya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah konfigurasi jaringan. Kita masukkan nama host Debian atau bisa kita ganti sesuka hati kita. Selanjutnya konfigurasi jaringan, kita akan menuliskan domain atau nama alamat webnya. Kita tulis kelompok. Contohnya kelompok. .com. Selanjutnya tekan lanjutkan. Oke, pada tahap ini adalah tahap untuk pemberian password. Password ini digunakan untuk super user atau lebih dikenal dengan administrator. Kita masukkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di bawahnya digunakan untuk konfirmasi password ulang. Isikan password yang sama seperti di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tekan lanjutkan. Selanjutnya ini pada tahap ini digunakan untuk membuat akun atau user tambahan. User tambahan kita buat namanya kelompok. Contohnya kelompok. Lanjutkan.
tahap ini digunakan Nah, pada tahap ini kita akan memberikan password untuk user akun kita. Isikan saja contohnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Lalu untuk verifikasi ulang, isikan kembali password yang seperti data 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah mengkonfigurasi waktu. Debian akan mengkonfigurasi waktu sesuai dengan pilihan time waktu yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk zona waktunya kita pilih Jakarta, lalu tekan lanjutkan. Selanjutnya adalah tahap partisi hard disk. Kita akan gunakan terpadu, gunakan seluruh hard disk. Kita akan klik lanjutkan. Lalu partisi hard disk ini kita akan memilih hard disk yang akan kita pakai untuk dipartisi. Kita pilih lalu kita tekan lanjutkan. Pada saat ini kita akan memilih untuk jenis partisi seperti apa yang akan kita lakukan. Karena untuk instalasi seperti biasa kita gunakan untuk semua berkas pada satu partisi. Lanjutkan. Nah, berikut ini adalah jenis partisi yang sudah kita buat secara otomatis tadi. Di sini ada dua partisi. Untuk Linux itu ada dua partisi. Pertama primer, kedua logika. Primer adalah partisi untuk inti dari kernel atau root. Sedangkan logika digunakan untuk swap atau memori. Atau bisa digunakan untuk booting. Setelah itu kita lanjutkan. Kita pilih selesai dan tulis perubahan. Lalu kita klik lanjutkan. Soalnya di sini akan mengkonfirmasi apakah kita akan menulis perubahan yang terjadi pada hard disk. Kita pilih ya. Lalu klik lanjutkan. Kali ini hard disk akan segera dipartisi. Tunggu hingga partisi selesai. Pada tahap ini memang cukup lama. Oleh karena itu kita bisa tinggal sebentar sambil menunggu proses partisi ini selesai. Debian adalah salah satu operating system pada distro Linux. Debian seringkali terkadang digunakan juga sebagai server atau sebagai sistem operasi biasa. Oh iya, untuk versi Debian yang sedang kita gunakan ini adalah versi 6. Yo. Jadi teman kayak gitu. Tapi ada yang bilangnya nggak serius banget. Jangan curhat juga kedengeran kan sini. Belat. Hati-hati. Udah aja. Sudah aja. Cuma udah lewat. Belum buka puasa. Nah, ambil minum gue dong. Nah, tas lo. Adit. Gue pakai headset. Ya, sambil menunggu instalasi kita memang bisa kita gunakan untuk bermacam-macam hal. Contohnya mungkin nyemil atau ngobrol-ngobrol
karena menunggu ini cukup membosankan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi pengelolaan paket. Pada tahap ini digunakan untuk memindai CD atau DVD lainnya. Jika kita ingin memindainya, kita tekan ya, kita pilih ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Di sini saya menyarankan untuk pilih tidak karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk memindai CD-nya. Lanjutkan. Selanjutnya, gunakan sebagai mirror. Maksudnya adalah walaupun DVD berisi paket yang sangat banyak, beberapa mungkin tidak tersedia. Jika kita memiliki sambungan ke internet yang sangat baik, pengguna jaringan termin sangat dianjurkan jika berencana memasang sebuah lingkup desain grafis. Sini kita tekan tidak, karena kita tidak tersambung dengan internet. Gua putih. Yes. Wah, benar sudah maghrib, luar biasa. Air minum gua. Buka dulu. Oke, sekali lagi kami dari kelompok Lupa yang merekam saudara Rido, pembicara Amrin, editor Adit, Rangga sebagai konseptor, dia sebagai pendukung. Oke, terima kasih. Jangan lupa add akun kami di Twitter, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Oke. Sambil menunggu ya, kita ngobrol-ngobrol lah, curhat dikit ya. Berhubung sekarang udah maghrib, saya mau buka puasa dulu. Oke. Tolong saudara Rido direkam ya. Iya. Kita siapin dulu kan ya. Iya. Semoga saja baterainya kuat. Bocor. Pelan-pelan Om, jangan dipaksa Om. Itu sempit Om. Nah. Ya, sedikit curhatan dari saya. Untuk instalasi ini butuh banyak sekali perjuangan ya. Banyak sekali kendalanya. Jadi pastikan jika Anda ingin menginstal sistem operasi, Anda memiliki waktu luang yang sangat banyak. Disarankan pada malam hari, karena malam hari adalah waktu yang sangat tenang. Terima kasih. Ya, itu belum balik deh. Oh iya, lokasi kami sekarang ada di J1 di lantai 3, tepatnya di ruang musala cewek. Karena satu-satunya di sini yang ada listrik dan tempatnya lumayan tenang. Sekarang sudah pukul 6:04 di jam saya, nggak tahu ngaco apa enggak. Tapi ya mau gimana, namanya tugas ya. Maaf. Ya ampun, lama sekali. Sabar aja ya. Terus katanya apa? Belum balik lagi. Bokapnya nggak bakal ngomong apa-apa lagi. Makanya sebagai bukti nih harus disiapin nih rekaman SIM taruh di sini. Hasil jadinya harus taruh di sini dulu. Kami di sini bersama timnya Arab, saudara Zakaria, Rifki dari kelompok Fedora. Ya, mereka juga mengalami banyak kesulitan dalam instalasi OS. Kerjakan dengan sama-sama. Proses sangat lama sekali ya. Capek ya. Mungkin jika Anda bosan untuk menonton video ini, Anda juga bisa masak sambil masak mie atau bikin cemilan. Karena durasinya akan sangat panjang. Udah, apa nih? Oh, kalau terjadi saudara-saudara. Paket mau paket. Oh, siapa mereka? Baiklah, kita klik lanjutkan saja karena saya kurang mengerti. Om.
Oh, mungkin nih bikin 2. Kali ini kita akan memilih dan memasang perangkat lunak. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kita apakah kita ingin diberi pemberitahuan tentang survei paket Debian. Karena kita hanya untuk instalasi semata, kita pilih tidak saja. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian paket-paket penginstalasian pada Debian. Di sini ada lingkungan desktop grafis, server web, server pencetak, server DNS, berkas, surat, basis data SQL, server SSH, laptop, atau perkakas sistem standar. Kita pilih 2 bagian ini. Pertama lingkungan desktop untuk GUI-nya atau graphic user interface, dan satu lagi perkakas sistem standar untuk sistem standar. Lalu klik lanjutkan. Di sini adalah tahap penginstalasi. Lihat ada 1117 paket yang akan diinstal. Ternyata di Gudal walaupun sudah maghrib ramai juga ya. Ada demonya ternyata ya. Karena keterbatasan lokasi, biaya, dan waktu, maka itu kami mengerjakan di kampus. Di driving 1000 tapi itu udah 600. Itu berarti dia udah ada 700 lebih paket yang sudah terinstall. Tapi cuma segitu doang paket tuh. Ini belum install deh. Ini baru menerima doang. Oh iya, kami kan melakukan booting melalui flash disk. Jadi sebelum melakukan booting, pastikan Anda telah mendownload ISO Debian. Lalu ISO Debian tersebut diekstrak ke dalam flash disk sehingga bisa menjadi booting dengan bantuan software. Untuk cara pembuatan bootingnya Anda bisa mencari sendiri di Google. Hah? Belum. Openingnya tolong kopiin dong. Memang udah mau pulang? Lu udah mau pulang? Kagak jalan-jalan, songong banget. Sepertinya masih sangat lama sekali ya. Jadi kita sudah kehabisan baterai juga. Nah, kan jalan tuh. Ini sambil ngecas. Kita ngerekam pakai handphonenya Rifki ya. Terima kasih untuk saudara Rifki. Berhenti lagi aja. Sudah biarkan saja. Ada panasnya. Mana-mana. Ini. Kayak begini caranya nggak kelar-kelar nih rekaman gue nih. Ya ini sudah take keberapa tahu? Ya ampun. Sudah kehabisan baterai, minjem handphone orang. Sudah malam. Sudah menunjukkan jam 6:30. Nah, akhirnya selesai juga. Luar biasa sih. Apa sih? Jadi ada orang curhat. Parah banget, nama-nama gue disebutin. Apa lagi ini? Ya ampun. Ini sedang dalam tahap pemasangan grup loader. Ya, tidak. Ini adalah bootloader. Jadi setelah kita nyalakan, ntar kita akan menuju bootloader. Jika kita pilih tidak, maka kita akan langsung ke sistem operasi Debian. Tapi jika ya, kita akan memilih bootloader yang akan kita pilih. Sebaiknya kita pilih ya, jika kita ingin menggunakan dual OS. Tapi berhubung sudah dihapus semua, jadi tinggal single OS. Jadi kita pilih ya sajalah biar seru. Oke, selesai.
Instalasi selesai. Kita klik lanjutkan, lalu komputer akan merestart. Oke, baiklah, ini adalah bootloader. Di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang atas, tekan enter untuk masuk pilihan tersebut. Hai. Baiklah. Ini sedang membaca mesin, sedang membaca sistem-sistem yang sudah diinstal tadi. Oke. Selamat datang di instalasi Debian. Di situ akan ada akun kita. Bisa kita lihat nama akun kita. Namanya adalah kelompok. Tampaknya gampang smart. Ya, memang hampir mirip seperti itu. Jika kita membuat dua akun, kita bisa pilih lainnya. Aduh, agak sedikit mundur. Oke, kita masuk ke user account kelompok. Masukkan password yang sudah tadi kita buat, yaitu 123456. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu login atau masuk. Ini adalah gambar desktop GUI atau graphic user interface dari Debian. Masih menunggu proses untuk menampilkan isi dari shortcut program Debian. Ya. Tada, selamat. Instalasi Debian telah berhasil. Silakan bikin popmi sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok lupa. Saya Amrin, sebelah saya Rido. Lalu Aditya Janata, Rian ini, dan Ria Adiza. Hah? Oh maaf, Ria Ardiza, salah tadi ya, diralat dikit. Terus ada lagi Rangga Wijaya Kusuma, kalau nggak salah juga namanya, saya lupa. Mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa.